Shalom, sahabat dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah sentiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam sampai pada pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan, agar kami dapat memahami isi hati-Mu melalui message perkongsian yang akan disampaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat dan saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah tentang Dia tidak pernah terlambat. Yohanes 11 ayat yang ke-40 berkata, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, cara Tuhan untuk menolong kita orang percaya tentunya tidak dapat difahami dengan hanya menggunakan akal dan pengetahuan. Ada kalanya perkara yang kita pikir mustahil berlaku ternyata tidak bagi Tuhan. Kita hanya boleh percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Maria dan Marta mempunyai seorang saudara bernama Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Betania. Pada suatu hari, mereka mengkabarkan bahwa Lazarus sedang sakit tenat dan mereka meminta Yesus untuk datang dan berdoa baginya. Sebenarnya, Yesus boleh terus ke sana dan hanya memakan masa dalam beberapa jam saja untuk sampai di sana. Tetapi Yesus menundanya selama 3 hari. Ketika dia sampai, mereka berkata kepada Yesus, "Sudah terlambat. Mereka telah mengkuburkan Lazarus." Secara manusia, hal ini memang sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan Yesus, tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus ternyata mempunyai agenda lain. Bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Dia mahu menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, menjalani hidup sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, ada kalanya kita berhadapan dengan satu situasi dan keadaan yang rasanya mustahil untuk diselesaikan. Jika pada hari ini saudara dan saya sedang berhadapan dengan keadaan sedemikian, jangan tawar hati dan iman kita goyah. Ketahuilah bahwa Tuhan ada rancangannya bagi kita dan Dia sedang mengajar, membentuk, serta mendewasakan kita agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Bersabarlah dan tetaplah bertekun di dalam doa, karena cepat atau lambat kita pasti akan melihat mukjizat pertolongannya di dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Dia tahu bilakah masa yang terbaik untuk menolong kita. Sahabat dan saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam kesusahan kami berseru kepadamu. Ajar kami untuk selalu berharap hanya padamu dan bukalah mata hati kami
agar kami dapat melihat pertolongan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah terlambat. Teguhkanlah hati kami Tuhan, untuk terus percaya hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya Anda diberkati dalam perkongsian ini. Sampai bertemu lagi di perkongsian renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.